Kakak Swadi, Ya, Faiz. halo Kak. Apa ini? Apa? Apa? Apa di? Ya, bagaimana kabarnya Sulsel hari ini Kak? Untuk di Sulsel ada sejumlah berita menarik dan Iya. yang paling menarik untuk diangkat di Sulsel yakni ada petugas damkar kembali melakukan aksi unjuk rasa setelah kemarin terjadi di kota Palopo yang melakukan Iya. unjuk rasa. Kali ini di Bone lagi, tapi Wih. secara tuntutan berbeda. Kalau di Palopo itu mereka menuntut gaji dan Gaji. uang bensin yang belum cair. Kalau di Bone ini mereka mempersoalkan terkait hasil seleksi dari P3K. Kenapa itu Kak? Nah, ini dari hasil P3K ini kan baru diumumkan pada Kamis tengah malam kemarin. Iya. Nah, diumumkan oleh BKPSDM. Di situ ternyata saat pengumuman ada P3K yang lolos di Damkar, diterima di Damkar, tapi tidak sesuai dengan kualifikasinya atau tidak memiliki pengalaman kerja di situ. Itu yang mereka soroti, bahwa kenapa bisa ada orang atau P3K diterima dari instansi lain yang tidak memiliki pengalaman kerja di Damkar justru diterima di sini. Nah, kemudian selain itu ada sekitar ada juga petugas damkar yang nilainya itu 600. Ini merupakan salah satu nilai dengan tinggi juga. Namun pada saat dilakukan perankingan nilai 600 itu kalah dengan beberapa orang yang hanya nilainya 300 dengan alasan bahwa orang yang memiliki nilai 300 itu punya K2 dari K2. Nah, ini yang menjadi persoalan yang dimintai penjelasan oleh petugas damkar karena hal ini bertentangan dengan keputusan Menpan RB. Selain itu, sebelum juga dilakukan tes sebenarnya sudah ada pertemuan antara damkar dan PJ Bupati Bone dan menjanjikan bahwa yang memang memenuhi kualifikasi yang punya pengalaman kerja di dinas tersebut yang akan diterima, bukan melainkan dari orang lain. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 100 orang. Di lain sisi sendiri, jika tuntutan mereka ini tidak diandalkan, maka dari petugas damkar mengancam akan melakukan mogok kerja. Dari pihak BKPSDM sendiri itu mengaku bahwa hasil akhir dari P3K ini bukan menjadi kewenangan dari BKPSDM melainkan dari BKN dan Menpan RB. Jadi sampai saat ini bisa dikatakan mungkin masalah damkar di Bone ini akan selalu terus bergulir dan bisa saja dilakukan pemanggilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat baik kepada P3K Damkar maupun kepada BKPSDM untuk mencari jalan tengah atau apa yang sebenarnya menjadi masalah awal dari masalah ini. Kemudian ada kabar terkait salah satu situs bersejarah juga destinasi wisata Benteng Sombaupu. Ini dilirik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pejabat Gubernur Sulsel untuk melakukan revitalisasi. Bahwa kita tahu bahwa tempat ini memang penuh sejarah, banyak peninggalan dan rumah-rumah adat, dan bisa dijadikan tempat wisata bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu, khususnya yang ada di Kota Makassar. Nah, selain itu ada penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Baru, di mana pemerintah Kabupaten Baru ini meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Nah, ini predikatnya sebagai badan publik yang menuju informatif. Nah, jadi ini menjadi kerjasama, apalagi pencapaian dari pemerintah Kabupaten Baru dan dari Kepala Dinas Kominfo, Diskominfo, mewakili Bupati Baru Suhadi Saleh mengatakan bahwa pencapaian diraih ini berkat kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada. Di lain sisi, pemerintah Pemprov Sulsel meminta bahwa bukan hanya
OPD, kemudian badan-badan yang hanya menggunakan APBN yang diatur ataupun APBD, tetapi juga badan-badan lain yang harus dilakukan juga penilaian terkait masalah informasi publik. Begitu Faiz. Ya, makasih Kak. Oke Faiz.